Di Story Quest Kazuha kali ini, kita diajak menyelami sisi lain dari Inazuma. Kisah para pandai besi, seni pedang Ishin yang hilang, dan rahasia lama yang tersisa dari skema Fatui. Semua berawal dari serangan misterius, lalu berkembang menjadi perjalanan yang mengungkapkan masa lalu, klan Kaedahara, dan sebuah pedang yang punya sejarah kelamnya sendiri. Ini adalah cerita tentang warisan, penebusan, dan bagaimana Kazuha kembali menapaki jejak klannya. Saat menjelajahi Byakko Plain, Traveler dan Paimon tiba-tiba diserang oleh seorang samurai misterius. Setelah berhasil menahan serangannya, samurai itu baru sadar bahwa mereka bukanlah orang yang ia cari, bukan Kazuha. Traveler mencoba menanyakan alasan ia mengejar Kazuha. Namun, sang samurai menolak menjawab dan langsung pergi. Dari cara bertarungnya, Traveler merasa ada kesamaan dengan gaya bertarung Kazuha, membuat Paimon semakin khawatir dan keselamatan teman mereka itu. Traveler dan Paimon bertemu Kazuha yang sedang berbincang dengan Kujo Kamaji di markas Tenryo Commission. Kamaji menjelaskan bahwa klan Kazuha sebelumnya sempat dijatuhkan namanya karena para pandai pedang dari Kaedahara yang dulu terlibat dalam seni penempaan pedang untuk shogun dituduh memberontak dan melarikan diri ke Snesnaya. Belakangan diketahui bahwa semua itu ternyata adalah skema Fatui. Karena itu, Shogun ingin memulihkan nama baik serta kedudukan klan Kaedahara, apalagi di tengah rumor-rumor miring yang terus beredar. Nama Kazuha sendiri makin jadi perbincangan karena ia berhasil menahan Musho no Hitotachi, sesuatu yang dianggap mustahil oleh warga Inazuma. Apalagi para saksi mata menyebut ia menggunakan vision elektro milik temannya, sehingga banyak orang salah paham dan menuduh Kazuha memakai delusion. Kazuha bertanya alasan Traveler mencarinya, dan mendengar tentang samurai misterius yang mengejar dirinya. Ia terkejut karena gaya bertarung penyerang itu sangat mirip dengan teknik keluarganya. Teknik yang selama ini hanya diajarkan dalam tradisi Kaedahara, khususnya untuk menguji ketajaman pedang. Khawatir akan keselamatan orang-orang sekitar, Kazuha memutuskan untuk menyelidiki kasus ini bersama Traveler. Sementara Kamaji mengirimkan laporan darurat ke Tenryo Commission. Traveler dan Kazuha kemudian pergi ke Bantan Sango Detective Agency. Ia menyebut bahwa beberapa hari lalu ada dua orang yang hilang. Nagato, seorang kolektor barang antik, dan Amenoma Yuya, seorang samurai dari klan Amenoma, menuju ke pandai besi Amenoma untuk berbicara dengan Amenoma Togo. Di luar dugaan, Togo dan Kazuha ternyata sudah saling mengenal. Klan Kaedahara dan klan Amenoma memang memiliki hubungan panjang sebagai bagian dari Raiden Gokaden, 5 aliran seni pandai besi paling berpengaruh di Inazuma. Namun kini hanya ada 2 aliran yang masih bertahan. Seni Kaedahara sendiri dikenal sebagai Ishin Art, seni yang menekankan harmoni penuh antara pikiran pembuat dan pedang yang ditempa. Karena itu, perasaan dan kehendak sang pembuat akan mengalir ke dalam pedang, dan pada akhirnya diteruskan kepada pemiliknya. Bisa dibilang, pedang Ishin selalu memilih penggunanya. Togo sedang mencari keponakannya, Yuya, yang dikenal rendah hati dan baik hati. Yuya mengatakan akan menemui Tuan Nagato untuk mengambil sebuah barang yang ia sebut sebagai hadiah istimewa untuk Togo. Gudang tempat pertemuan mereka justru terbakar dan kedua pria itu menghilang tanpa jejak. Traveler dan Kazuha kemudian pergi ke rumah keluarga Nagato. Di sana mereka bertemu Sachiko, istri Nagato. Ia menjelaskan bahwa obsesi suaminya dalam mengoleksi barang menyebabkan mereka terlilit utang yang semakin memburuk hingga memicu pertengkaran besar di antara mereka. Sachiko bahkan sempat mengancam akan menceraikan Nagato jika ia tidak memperbaiki keadaan. Nagato akhirnya memutuskan menjual beberapa koleksinya kepada pembeli. Namun itulah terakhir kali ia terlihat sebelum kebakaran gudang terjadi. Pertemuan bisnis itu tampaknya menjadi pemicu sebelum kejadian aneh yang sedang terjadi. Traveler dan Kazuha menemukan lokasi gudang yang mereka cari, namun tempat itu sudah hancur total. Meski begitu, Kazuha merasakan sisa-sisa energi tatarigami di area tersebut. Mengikuti aliran energi tersebut, mereka menemukan sekelompok Hilichurl yang sedang mengacak-ngacak reruntuhan. Setelah mengalahkan mereka, kita menemukan sebuah surat. Dalam surat itu terungkap kenyataan yang mengejutkan. Yuya ternyata menyerang Nagato demi mendapatkan pedangnya, bahkan melukainya, dan dialah yang membakar gudang tersebut. Namun ada sesuatu yang janggal. Kita kembali mengikuti jejak energi jahat itu hingga membawa mereka ke sebuah pulau kecil di dekat Inazuma City, tempat di mana mereka akhirnya menemukan Yuya. Kita menyadari bahwa Yuya bukan bertindak atas kehendaknya sendiri. Pedang yang ia bawa telah dirasuki tatarigami dan kini sepenuhnya menguasai tubuhnya. Pedang itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai senjata kebanggaan seorang pandai besi Ishin, Prized Ishin Blade, yang dulu gagal memenuhi tugas dari Shogun. Karena malu dan tertekan, sang pandai besi melarikan diri dan mengasingkan diri ke Snesnaya. Setelah ia meninggal, pedang tersebut mulai merasuki orang-orang untuk kembali ke Inazuma, berambisi membuktikan bahwa dialah senjata terbaik yang pernah ditinggalkan Shogun. Saat mengetahui bahwa Kazuha pernah selamat dari Musho no Hitotachi, pedang itu menunjukkan niat sebenarnya. Ia ingin menjadikan Kazuha wadah berikutnya, dan melalui dirinya membuktikan bahwa Ishin Art adalah seni pedang terkuat di dunia.
Kazuha menegaskan bahwa pedang tersebut tidak mungkin mengalahkan Shogun. Namun, pedang itu menolak menerima kenyataan, bahkan mengancam akan menghabisi Yuya. Melihat kondisi itu, Kazuha membuat sebuah taruhan berani. Ia menawarkan dirinya untuk dirasuki pedang tersebut. Jika pedang itu benar masih kuat, ia harus bisa bertarung melalui tubuh Kazuha. Namun jika Kazuha dapat menahan dan mengendalikan pengaruhnya, pedang itu harus melepaskan Yuya. Setibanya di markas lama klan Takatsukasa, Kazuha langsung mulai membersihkan area dari para Ronin. Saat bertarung, Kazuha menyadari sesuatu. Pedang itu semakin sulit digunakan. Bukan hanya karena kekuatan tatarigami di dalamnya mulai melemah, tapi juga karena pedang itu tidak benar-benar mengendalikan dirinya. Pedang tersebut justru berusaha meniru gerakan Kazuha, bukan mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Setelah beberapa pertempuran, kekuatan tatarigami akhirnya menghilang sepenuhnya. Pedang itu menampakkan wujud aslinya, lebih rapuh dari yang dibayangkan. Penuh goresan dan luka yang ia kumpulkan selama perjalanannya dari Snesnaya hingga kembali ke Inazuma. Ketika Kazuha menyentuh pedang itu, ia terlihat sekilas masa lalu sang senjata. Ia melihat sang pandai besi terbaring sekarat di Snesnaya, meminta agar karya terkuatnya suatu hari kembali ke Inazuma, bukan hanya untuk menantang para dewa, tetapi untuk membuktikan nilainya sendiri dan menjaga kehormatan Ishin Art. Namun kekuatan tatarigami malah menyesatkan pedang tersebut dan menjerumuskannya ke jalan yang kelam. Ini telah menyadari kebenaran dan menerima kegagalannya, pedang itu akhirnya bersedia melepaskan Amenoma Yuya dari kendalinya. Namun sebelum pergi, ia meminta satu hal terakhir, sebuah duel sejati, pertempuran yang tidak pernah ia dapatkan, dan yang selalu diimpikan oleh penciptanya. Sebuah pertarungan pembukaan yang agung, pertanda akhir dari perjalanan panjangnya. Dengan Kazuha akhirnya keluar sebagai pemenang, Kazuha kemudian menjelaskan bahwa pedang itu ingin mengunjungi bengkel pandai besi Amenoma sebelum menghilang sepenuhnya. Mereka kembali ke Smithy, dan Togo langsung merasa lega melihat Yuya kembali dalam keadaan selamat. Togo juga menyampaikan kabar baik. Ryuji dan para detektif Bantan Sango berhasil menemukan Nagato. Meski terluka parah, ia masih hidup. Kazuha lalu mengungkapkan keinginan terakhir sang pedang. Ia ingin melepaskan seluruh kesadarannya dan lahir kembali sebagai pedang baru, menghapus jejak masa lalunya yang kelam. Dengan cara itu, pedang itu kembali menggunakan nama aslinya. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean? Yes, the cost is my entire consciousness. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. Kagotsurube Ishin, dan menjadi satu referensi penting dalam pelestarian Ishin Art. Mereka berbincang sejenak tentang takdir pedang itu. Bagaimana ia memilih untuk tidak memakai nama aslinya selama hidupnya, agar tidak ternodai oleh tindakannya yang salah arah. Kazuha berjanji akan membantu klan Amenoma dan mendukung perjuangan mereka dalam menjaga warisan Ishin Art. Setelah itu, mereka kembali menemui Kamaji untuk melaporkan hasil penyelidikan. Kazuha memperkenalkan pedang baru tersebut kepada Kamaji dan menyatakan niatnya untuk mempelajari Ishin Art lebih dalam. Bahkan mungkin menghidupkannya kembali sebagai seorang pandai besi, namun ia menolak tawaran Kamaji untuk menetap di Inazuma. Sebagai penutup, Kamaji menyampaikan bahwa pintu Shogunate akan selalu terbuka jika Kazuha membutuhkan bantuan. Ketika Paimon bertanya kemana Kazuha akan pergi selanjutnya, ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia akan kembali ke kapal Kapten Beidou, The Crux, dan seperti biasa mengikuti kemanapun angin membawanya. Jujur aja ini adalah salah satu story quest yang cukup keren di Inazuma. Rasanya seperti membuka lembaran baru dari kisah negeri petir.
tentang para pandai besi, seni pembuatan pedang, hingga skema Fatu yang ternyata sudah mengakar sejak lama. Kita bukan cuma mengikuti perjalanan seorang Ronin, tetapi juga menyaksikan sejarah yang pernah hilang, kembali terungkap satu persatu. Namun tentu saja, sorotan utama dari quest ini adalah hubungan Kazuha dan pedangnya. Kisah tentang klan Kaedahara, tentang beban dan dosa yang bisa dimiliki bukan hanya manusia, tapi juga sebuah pedang. Ada kedalaman filosofi di sini, bagaimana sebuah senjata bisa tersesat oleh kebencian, dan bagaimana ia memilih untuk menebus dirinya lewat kehendak terakhirnya. Dan yang paling keren, kita benar-benar mendapatkan pedang itu sebagai hadiah. Kagotsurube Ishin, pedang dengan kisah dan luka yang panjang. Sampai sekarang aku belum memutuskan siapa yang akan makainya, tapi rasanya memang paling cocok untuk Kazuha sendiri ya kan? Dengan berakhirnya quest ini, aku jadi berharap semakin banyak kisah lama Inazuma yang akan terkuak, baik tentang para bladesmith dari Raiden Gokaden, maupun skema Fatui lain yang mungkin masih tersembunyi di balik layar. Siapa tahu suatu hari kita akhirnya bertemu dalang utama dari semua kekacauan yang pernah terjadi. Dan tentu saja kita masih menantikan momen ketika Kazuha dan Beidou kembali muncul, menaiki The Crux, menantang angin dan takdir seperti biasanya. Sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka konten seperti ini.